pada mata kuliah yang sebelumnya, misalnya keperawatan endokrin dan keperawatan besar. Namun untuk keperawatan luka ini ada beberapa aspek pembeda pada sistem interhumane, yaitu tentang penggunaan wound dressing. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Sebelum kita melakukan perawatan luka, kita harus mengetahui tentang definisi dari luka itu sendiri. Yang pertama, luka itu adalah merupakan suatu cedera dari jaringan kulit akibat ada trauma secara fisik, mekanik, panas maupun adanya suatu gangguan dari proses penyakit, misalnya karena diabetes mellitus dan sebagainya. Kemudian untuk luka sendiri ada beberapa klasifikasi yang kita kenal dari beberapa tahapan dari proses penyembuhannya. Yang pertama adalah fase inflamasi, di mana fase inflamasi ini adalah fase yang luka itu baru didapat atau baru terjadi dari luka itu. Kemudian fase yang kedua adalah fase proliferasi. Jadi untuk fase proliferasi ini adalah mulai tumbuhnya granulasi dari luka itu sendiri. Kemudian fase yang ketiga adalah fase penyembuhan. Jadi untuk fase penyembuhan itu setelah terjadi fase inflamasi, fase proliferasi, maka akan terjadi proses penutupan dari luka, di mana akan tumbuh epitel baru dari jaringan kulit yang mengalami luka tersebut. Setelah itu kita perlu juga mengetahui kenapa pasien atau klien itu perlu diberikan perawatan luka. Karena yang pertama, tujuan dari perawatan luka itu adalah untuk meningkatkan homeostasis dari luka. Harapannya setelah kita melakukan perawatan luka, jadi produk-produk dari luka yang dihasilkan oleh luka tersebut bisa kita buang, sehingga sirkulasi atau vaskularisasi darah dari pasien itu menjadi lancar. Dengan begitu, karena vaskularisasi atau sirkulasi darah yang bagus akan meningkatkan percepatan dari kesembuhan dari luka itu. Kemudian, tujuan perawatan luka yang berikutnya adalah mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut dari luka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya kita melakukan perawatan luka dengan prinsip yang steril, sehingga harapannya tidak akan timbul kuman ataupun bakteri yang bisa masuk ke dalam luka, sehingga kita bisa mencegah untuk terjadinya komplikasi lebih lanjut. Kemudian, tujuan perawatan luka yang berikutnya adalah kita bisa meningkatkan kenyamanan dari pasien karena adanya perawatan luka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena luka itu akan menghasilkan beberapa produk yang bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, dengan perawatan luka yang steril, kita bisa membersihkan luka itu sekaligus menghilangkan bau yang timbul dari produk yang dihasilkan oleh luka. Oleh karena itu, dengan perawatan luka, pasien bisa menjadi nyaman, bahkan orang di sekitar pasien bisa keluarga pasien maupun pasien yang berada di sekitar pasien itu bisa sekaligus juga bisa merasakan kenyamanan karena tidak adanya produk dari luka yang menghasilkan bau yang tidak sedap. Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, bahwa untuk keperawatan interhumane kita lebih membedakan pada aspek wound dressing itu sendiri. Jadi ada beberapa wound dressing yang kita bisa gunakan itu sesuai dengan indikasi dari luka atau sifat dari luka tersebut. Dalam perawatan luka, jenis balutan atau dressing sangat penting untuk menunjang proses penyembuhan luka. Beberapa macam dressing yang bisa digunakan antara lain, yang pertama kasa. Kasa ini bersifat steril, digunakan untuk melindungi luka operasi dan juga untuk membalut luka. Frekuensi penggantiannya adalah 2-3 kali per hari. Kedua, ada transparan film. Transparan film ini bersifat adhesif atau merekat pada kulit, waterproof atau bisa mencegah cairan dan bakteri masuk ke dalam luka, serta memungkinkan sirkulasi oksigen. Dia diindikasikan untuk luka yang dangkal dengan eksudat yang minimal dan melindungi kulit dari gesekan. Frekuensi penggantian transparan film adalah 2-3 hari sekali. Selanjutnya ada hidrokoloid. Hidrokoloid ini merupakan balutan yang mengandung gel bersifat adhesif sehingga dapat menarik eksudat.
Indikasi penggunaan hidrokoloid merupakan luka dengan eksudat yang sedang sampai banyak, serta dapat dikombinasikan dengan bedak absorben ataupun juga dengan alginat. Selanjutnya ada hidrogel. Hidrogel berbahan dasar dari gliserin dan air untuk hidrasi luka dan dapat menyerap eksudat dalam jumlah kecil. Karena fungsinya untuk memberikan hidrasi, maka hidrogel cocok digunakan untuk luka yang nekrotik atau kering, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lembab pada luka. Selanjutnya ada alginat. Alginat merupakan dressing yang berdaya serap sangat tinggi dan bisa membentuk gel ketika terkena dengan cairan. Sehingga dressing ini sangat cocok digunakan untuk luka dengan eksudat yang sangat banyak. Selanjutnya ada foam dressing. Foam dressing ini merupakan balutan berbahan poliuretan, tidak melekat namun dapat menyerap, yang digunakan untuk melindungi luka dan menjaga kelembapan daerah sekitar luka. Layaknya foam dressing ini tebal dan lentur sehingga bisa menyerap eksudat dalam jumlah yang sangat banyak. Langkah berikutnya adalah kita mempersiapkan peralatan-peralatan yang harus kita dekatkan kepada pasien. Sebelumnya kita harus melakukan prosedur mencuci tangan. Sebelumnya kita perlu mempersiapkan pasien yang akan kita lakukan perawatan luka. Jadi pasien kita jaga privasinya, misalnya kita memasang tirai agar tidak terlihat dari luar. Kemudian pasien juga perlu dikaji seberapa jauh lukanya atau seberapa luas lukanya, kemudian kriteria dari luka yang ada pada pasien tersebut. Langkah berikutnya kita melakukan persiapan alat. Yang perlu kita persiapkan adalah set troli untuk rawat luka. Di sini ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Yang paling utama adalah set instrumen rawat luka yang telah disterilkan. Kemudian isinya adalah nanti kita akan buka, tapi sebelumnya akan saya sampaikan isi dari set rawat luka ini. Yang pertama adalah 2 pinset anatomis, 2 pinset chirurgis, kemudian 2 cucing, kemudian ada kapas steril, kemudian ada kapas lidi, ada gunting AJ dan ada gunting lurus. Kemudian kita perlu mempersiapkan sarung tangan steril 1 pasang. Kemudian ada larutan untuk cairannya adalah NaCl 0,9%. Kemudian untuk larutan antiseptiknya kita sediakan saffron. Kemudian ada foam yang berisi kasa steril dan kapas steril. Kemudian ada gunting untuk menggunting plester, jadi gunting dan plester. Kemudian ada alkohol jika memang alkohol 70% jika memang diperlukan, dan jangan lupa kita harus menyiapkan tempat untuk membuang sampah dari perawatan luka. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan perlat di atas dari pasien. Setelah persiapan alat selesai, langkah berikutnya kita melakukan prosedur perawatan luka yang diawali dengan prosedur cuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan, langkah berikutnya kita adalah memasang alat perlindungan diri. Salah satunya adalah apron. Apron ini harus kita pasang karena ini untuk melindungi tubuh kita ataupun baju kita dari cairan-cairan yang mungkin akan kita dapatkan saat kita melakukan perawatan luka. Kemudian APD yang perlu kita pasang adalah masker. Namun karena pada saat kondisi ini saya sedang menerangkan, sehingga jika pakai masker tidak akan jelas, maka untuk masker kita anggap premium mori. Kemudian yang berikutnya adalah sarung tangan. Namun sebelum kita memakai sarung tangan, untuk kondisi yang kita tanpa asisten, kita perlu untuk membuka set instrumen rawat luka. Setelah peralatan yang steril kita siapkan, berikutnya kita mengambil 1 pinset chirurgis ini untuk membuka
balutan yang luka yang mungkin sudah ada pada pasien. Saat membuka balutan, kita perlu mengidentifikasi apakah kira-kira dari balutan itu sangat lengket dan sulit untuk kita tarik ataukah mudah untuk kita tarik. Jika memang balutan itu sangat lengket dan sulit untuk kita tarik, maka kita bisa menggunakan cairan untuk membuat balutan itu menjadi mudah untuk kita tarik, misalnya pakai NaCl 0,9%. Pada kondisi ini, balutan luka itu pada pasien sudah bisa kita tarik. Pada kondisi luka ini, kita mengidentifikasi bahwa balutannya tidak begitu sulit untuk dilepaskan. Setelah balutan terbuka, langkah berikutnya kita mengidentifikasi dari jenis dan kriteria dari luka. Pinset yang sudah kita gunakan untuk melepas balutan, kita kondisikan dalam posisi yang on, sehingga kita sudah tidak memakainya kembali. Berikutnya kita mengambil satu pinset anatomis untuk ke pasien dan satu pinset anatomis untuk dibuat perasan dan dalam posisi yang dicucing. Ini untuk ke pasien kita pegang di tangan kanan, kemudian untuk yang diposisikan tetap di cucing kita pegang dengan tangan kiri yang kondisinya adalah masih steril. Langkah berikutnya, karena ini merupakan kriteria luka yang akut dan bersih, maka kita cukup menggunakan cairan NaCl sebagai cairan untuk perawatan luka. Untuk kondisi luka akut dan bersih, kita cukup menggunakan larutan NaCl sebagai larutan untuk perawatan luka. Kita perlu mengingat bahwa perawatan luka ini menggunakan prinsip steril, sehingga kita tidak diperkenankan untuk mempertemukan pinset yang pada posisi on dan posisi yang masih steril. Untuk perasan pertama, kita harus memeras pada di atas luka pasien. Untuk luka akut dan bersih, langkah pertama kita membersihkan daerah di luar jahitan atau luar luka. Gunakan sisi yang berbeda untuk membersihkan dari setiap area tangan. Setelah daerah di sekitar luka sudah bersih, maka berikutnya kita membersihkan di daerah luka itu sendiri. Dengan prinsip tidak boleh digeser, tapi ditutul pada daerah yang atau sisi yang berbeda dari kasa.
Tujuannya agar tidak menggeret atau tidak memindahkan struktur ataupun flora normal dari kulit yang ada pada tiap bagian dari luka. Kalau kita menggeretnya, maka jika ada flora normal ataupun bakteri yang ada pada luka itu, maka akan meratakan bakteri itu pada seluruh area luka. Setelah dirasa cukup bersih, maka berikutnya kita mengeringkan area luka dengan kasa kering yang steril. Untuk mengeringkan daerah luka, maka kita dahulukan adalah daerah yang ada jahitannya atau ada lukanya pada sisi yang berbeda dari kapas, dan pastikan bahwa itu telah betul-betul kering. Kita bisa mengulangi untuk mengeringkan jika memang dirasa belum betul-betul kering dengan mengambil kasa kering yang steril. Setelah daerah luka kering, maka berikutnya kita mengeringkan daerah di sekitar luka dengan kasa kering yang steril dengan prinsip membersihkan secara menggeret dan betul-betul kering. Setelah lukanya sudah benar-benar kering, maka berikutnya kita menaruh pinset ini ke dalam posisi yang on dan sudah tidak kita pakai lagi. Dan berikutnya, karena luka ini adalah luka akut, kering dan bersih, maka berikutnya kita memilih wound dressing yang sesuai, yaitu menggunakan transparent film. Jadi sifat transparent film ini sebagai penutup luka, namun untuk plasternya nanti adalah transparan dan kedap terhadap air atau anti air, sehingga pasien bisa menggunakan transparan film ini untuk mandi dan sebagainya. Aman untuk mandi karena tidak akan tembus ke dalam luka. Kita buka. Kita paskan pada luka. Pastikan bahwa semua melekat dengan erat sehingga tidak ada celah untuk masuknya air. Setelah luka kita balut dengan transparent film, karena prosedur sudah selesai, maka berikutnya kita membereskan peralatan yang sudah kita pakai untuk dimasukkan ke dalam larutan Porin. Setelah selesai prosedur, kita ambil perlak yang kita gunakan untuk pasien. Kemudian kita sampaikan kepada pasien bahwa prosedur telah selesai, prosedur perawatan luka telah selesai. Alat-alat yang termasuk alat yang bisa kita sterilisasi ulang, kita masukkan ke dalam larutan Porin, termasuk peralatan yang ada di set steril. Meskipun masih kondisi steril, tetap kita lakukan masukkan ke dalam klorin untuk sterilisasi ulang, karena ini sudah tidak bisa dipakai kembali.
Untuk prosedur berikutnya, jika kondisi luka adalah kondisi luka yang kronis dan kotor, maka kita harus mempersiapkan peralatan luka yang sama dengan luka pada perawatan luka akut, namun kita harus menggunakan safflon sebagai pencuci atau desinfektan atau larutan antiseptiknya. Pada kondisi luka ini ada pus yang dihasilkan dari luka, dan ini merupakan luka pada pasien dengan kondisi yang kronis. Untuk prosedur pada perawatan luka kronis, langkah pertama kita mencuci atau melakukan pencucian atau membersihkan luka dengan larutan safflon. Perlu diingat, untuk tangan sebelah kanan ini adalah kondisi pinset yang kontak dengan luka, sedangkan untuk tangan kiri pinset yang kontak dengan set steril atau peralatan steril. Kita mengambil kasa untuk dilarutkan ke dalam larutan safflon. Kemudian kita peras. Ke dalam, kita peras di atas luka. Kita peras di atas luka. Kemudian kita bersihkan luka sampai pusnya benar-benar hilang dan luka benar-benar bersih. Untuk luka kronis kita langsung membersihkan di daerah luka. Berbeda dengan di luka akut, kalau luka akut kita membersihkan di daerah sekitar luka terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan safflon yang ada pada luka itu dengan menggunakan larutan. Kita bersihkan menggunakan larutan NaCl seperti pada prosedur perawatan luka akut. Kita bisa membersihkan sampai benar-benar bersih safflonnya, dan lukanya juga benar-benar bersih. Jika perlu kita ambil kembali lagi, jika perlu kita bersihkan lagi dengan larutan NaCl jika memang safflonnya belum bersih. Kemudian kita bersihkan sampai betul-betul lukanya adalah bersih. Setelah luka kering dan bersih, maka pada periode ini jika ada jaringan-jaringan yang nekrosis, maka pada saat inilah waktu yang tepat untuk kita melakukan nekrotomi. Namun pada kondisi luka pada pasien ini tidak ada jaringan yang nekrosis, sehingga kita bisa langsung pada tahap untuk memberikan wound dressing pada luka ini. Setelah luka kering dan bersih, maka berikutnya kita menutup luka dengan wound dressing yang sesuai dengan kriteria luka. Pilihan wound dressing bisa kita gunakan. Yang pertama adalah foam. Kemudian yang kedua bisa hidrokoloid. Kemudian yang berikutnya bisa alginat. Ya. Untuk kondisi ini kita memilih alginat karena pada alginat ini lebih menyerap air dan nanti bisa menjadi gel. Kemudian untuk bentuknya bisa menyesuaikan dengan bentuk dari luka.
Pengambilan alginat harus menggunakan prinsip steril. Dressing yang kita pilih adalah alginat. Kita harus mengambilnya dengan prinsip steril. Jadi kita gunakan pinset yang masih kondisi steril. Kita letakkan di atas luka untuk memastikan semuanya tertutup oleh alginat. Untuk ukuran dari alginat sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan ukuran dari luka. Berikutnya, setelah kita memasang alginat, berikutnya adalah dengan kita balut lukanya dengan kasa pembalut. Pastikan bahwa semua sudah tertutupi oleh kasa. Nah, untuk terakhirnya kita bisa menggunting kita jadikan dua sisi, dua bagian. Kita tali dulu, baru kita gunakan untuk menali. Sebaiknya kita letakkan di bagian atas untuk memudahkan saat kita membuka balutan. Kita bisa memotongnya jika dirasa terlalu panjang. Setelah selesai semua prosedur perawatan luka, maka berikutnya kita bereskan alat. Seperti pada luka akut, bahwa semua alat yang akan disterilisasi ulang kita masukkan ke dalam klorin. Demikian prosedur perawatan luka, baik luka akut dan luka kronis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Selamat siang. Terima kasih.